Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan kebutuhan bahan, kita lihat dulu tujuan daripada perhitungannya. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah bahan itu sebagai pokoknya terdasar dalam menyusun sebuah rumah atau membangun sebuah rumah. Yang kedua itu bahan itu nanti dipergunakan untuk pengadaan, jadi penyusunan pengadaan barangnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pengendalian biaya. Nah, secara prinsip perhitungannya kita harus tahu dulu untuk perhitungan kebutuhan bahannya adalah volume pekerjaan. Yang pertama kita harus tahu, yang kedua adalah analisa harga satuan pekerjaan. Di volume pekerjaan itu menyatakan kuantitas suatu pekerjaan atau jumlahnya yang biasa diukur dengan satuan meter panjang, meter persegi, meter kubik, buah, unit, dan titik. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah di analisa harga satuannya. Dalam analisa harga satuan pekerjaan atau SPK telah menguraikan sebenarnya kebutuhan bahan, kebutuhan pekerja, kebutuhan alat. Nah, dalam kebutuhan itu terdapat koefisiennya. Koefisien masing-masingnya baik untuk tenaganya, baik untuk bahan maupun peralatan yang dikeluarkan oleh Permen PU nomor 28 tahun 2016 ya. Nah, kita lihat dulu prinsip perhitungan dengan menggunakan koefisiennya itu. Di sana ada pemasangan dinding bata merah 1 meter persegi. Sudah diuraikan ada tenaga, bahan, dan peralatan. Nah, untuk koefisien ini berlaku secara nasional yang keluar Permen PU 28 tahun 2016. Kemudian untuk harga satuan merupakan harga survei di suatu daerah yang nantinya dipergunakan sebagai pengendalian biaya. Nah, kita lihat dulu perhitungannya. Jadi rumusan perhitungannya tentang kebutuhan bahan itu volume pekerjaan dikali koefisien kebutuhan material atau volume dikali dengan koefisien kebutuhan material. Jadi volumenya dapat dari perhitungan, koefisiennya dapat dari analisa. Nah, misalkan ada pagar dengan panjang 3 meter dan tinggi 2,5 meter dengan menggunakan bata seperti itu, berapakah kebutuhan bahan untuk batanya? Dengan volume pekerjaannya adalah 3 meter dikali dengan 2,5 meter sehingga hasilnya adalah 7,5 meter persegi. Maka kita lihat koefisiennya bata merahnya 70 buah, semennya 6,5 kg, pasirnya adalah 0,05 meter kubik. Sehingga kalau batanya di sini kita kalikan dengan volumenya tadi 7,5 meter persegi kali 70 buah per meter persegi. Sehingga hasilnya adalah 525 buah. Kemudian kita lihat untuk di kebutuhan pasir. Pasirnya adalah 0,05 meter kubik per meter persegi. Sehingga 7,5 dikali 0,05 meter perseginya hilang sehingga hasilnya 0,375 meter kubik. Kemudian untuk kebutuhan semen 6,5 kg per meter persegi sehingga meter perseginya hilang dikalikan dengan 7,5 sehingga hasilnya adalah 48,75 atau satu sak semen dengan berat 50 kg. Nah, sebenarnya dasar perhitungan untuk koefisien itu kita bisa lihat seperti di bawah ini contohnya. Misalkan saya punya bata panjangnya 22, tebalnya 5 cm, kemudian spesinya adalah 1 cm. Kemudian saya hitung satu barisnya itu membutuhkan 4,5 bata. Jumlah barisnya adalah 16 sehingga kebutuhan batanya adalah 70 buah. Jika spesinya dinaikkan menjadi 1,5, maka setiap barisnya tetap 4,5, tapi jumlah barisnya berubah menjadi 15 sehingga kebutuhan batanya jadi 68. Sehingga di sini kebutuhan rata-ratanya menjadi 70 buah per meter persegi sesuai dengan analisa yang kita bahas di depan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba menggunakan contoh aplikasi Microsoft Excel di mana terdapat RAB dan volume pekerjaan serta analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, pedoman dalam menyusun rencana bahan yang pertama kita harus tahu adalah volume pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan ini. Kemudian analisa-analisanya di bawah ini sehingga nanti dari RAB volume pekerjaan dan analisa ketemulah bahannya. Nah, setelah itu kita buatkan formnya seperti ini, mana ada volume pekerjaan, nomor, urian bahan, satuan, dan volume. Kita buatkan seperti itu. Kemudian kita ambil item barang bahannya saja. Di sana ada 3. Kemudian satuannya kita ambil dari analisanya. Kemudian di volume pekerjaannya atau volume barangnya itu kita adalah
kita mengambilnya di area B. Kemudian panjangnya atau satuannya kita ambil juga di sana. Nah, nanti volume bahan yang diperlukan itu adalah volume pekerjaan dikalikan dengan koefisiennya. Nah, sehingga hasilnya seperti berikut ini. Nah, kalau kita melihat volume pekerjaan 51,4 meter panjang itu membutuhkan kayu 57 6,2 meter kubik Pak. Nah, dari volume 51,4 meter panjang membutuhkan kayu 57 itu sebesar 0,62 meter kubik, pakunya adalah 1,03 kg, papan kayunya adalah 0,36 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan yang lain juga berlaku sama. Pekerjaan tanah kita siapkan formnya ini, dan nanti tinggal kita masukkan aja volume pekerjaan masing-masingnya dikalikan dengan koefisiennya. Nah, setelah itu terkumpul semua untuk analisa ini, baru kita jumlahkan bahan apa saja yang dibutuhkan. Kita buat dulu rekap bahannya, sehingga nanti terkumpullah bahan yang kita jadikan acuan. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.